Jadi, kalau kita mau ngelihat apakah dia ada permasalahan pembuluh darah terkait dengan misalnya apakah dia arteri atau bukan, kayak gitu. Nah, salah satu karakteristiknya itu kalau pasien-pasien belum terjadi luka, dia ada nggak sering kondisinya kebas. Nah, itu karakteristik pertama kali. Dan teknik untuk melakukan kegiatan pengangkatan jaringan mati diharapin harusnya dia otolisis dulu, biar berpisah dulu baru dilakukan debridement. Kayak gitu tuh, teman-teman sekalian. Oke, nah sebenarnya hari ini tuh udah mulai semangat diskusi tuh dari tadi pagi ya. Karena kebetulan Pak Yono tadi ada kirim kasus yang wow 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 gitu ya. Yang akhirnya tuh mungkin jadi apa ya, warming up-nya tuh kita pemanasannya tadi dalam grup WhatsApp ya. Nah, hari ini tuh kita mungkin lebih ngedalamin lagi nih Pak Kana soal kasus yang masih sama gitu ya dengan Pak Yono. Dan kebetulan tadi ada lagi yang kirim benar sih mirip-mirip sama kasusnya nih Pak Kana. Iya, betul, betul Semoga sekali. nih hari ini nih kita ngebahas lagi soal diabetic foot ulcer. Meskipun kayak lagi dan lagi ya bahasnya yang soal luka diabetes. Tapi ternyata challenge-nya itu makin hari makin beda-beda ya. Dulu awal-awal Medcovazin Academy layanan konsultasi lukanya masih kecil-kecil ya. Biasa nih ya, alam mendukung ya semesta mendukung gitu. Makin pinter maka dikasihlah luka yang makin wow 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 gitu. Oke nih Bapak Ibu semuanya dalam waktu 30 kurang lebih 30 menit ke depan nanti kita akan sama-sama diskusi ya Bapak Ibu semuanya mungkin dalam proses diskusi ini yang ada pertanyaan silakan nanti bisa raise hand ataupun nanti bisa tuliskan langsung aja di kolom chat gitu ya. Oke, saya langsung persilahkan ke Pak Kana. Baik, terima kasih Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian ya. Dan pada kesempatan hari ini ya doa saya ke Bapak Ibu sekalian untuk sehat walafiat karena bentar lagi mau Lebaran. Oke, nah Bapak Ibu, jadi di kasus kali ini cukup menarik ya. Bu Epi, aku yang share atau gimana? Bebas sih, aku juga udah ready sih PPT-nya. Oke, oke, Bu Epi aja. Boleh nggak Oke, apa-apa. siap. Ya, jadi kasus hari ini ya kita sudah diskusi tadi sampai Bu Fitri bilang, udah 99 komennya." Baru saya buka. 199 Pak Kana. Ya, jadi cukup luar biasa sekali ya pastinya di kesempatan siang hari ini kita berdiskusi lagi bersama dengan Meko Pazin, layanan konsultasi teman-teman sekalian, di mana kasus tadi pagi kita lihat ada satu pasien dengan permasalahan diabetes ya, kondisinya di kaki dan itu sempat dilakukan beberapa pemeriksaan diagnostik sebelumnya. Dari itu kita coba ngelihat nanti beberapa diagnostik dan mungkin tadi sempat aku apa ya simpulin beberapa apa ya diskusi kita terkait dengan apa ya proses perawatan sebelumnya kayak gitu tuh. Maka dari itu kita ambil topik hari ini ya salah satunya tuh dengan nekrosis dan infeksi gitu. Jadi kenapa bisa nekrosis dan kenapa kok bisa infeksi itu bisa berjalan gitu ya pada pasien-pasien dengan diabetic foot ulcer. Nah, jadi, berkaitan dengan topik ini, kita coba lihat. Nah, ini beberapa kasus tadi yang sudah dikirim sama Pak Sukaryono ya, terkait dengan pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan ini proses rawatannya, kita nggak tahu tadi belum dapat berapa lama, tapi ya beberapa proses untuk kita lihat di awal riwayat terjadi lecet pakai sepatu. Oke ya. Ini kalau kita ngelihat pasiennya terjadi lecet pakai sepatu, pastinya pasien ini tuh sudah ada permasalahan seperti salah satunya ada neuropati. Nah, biasanya ini akan sering muncul pada pasien-pasien dengan kondisi diabetes. Terlihat dari konsumsi obat-obatannya, saat ini pasien tuh diberikan insulin PET ya, pen maksud saya, Levemir dan Novorapid. Nah, ini dua apa namanya dua dua obat-obatan yang fungsinya itu dia prosesnya rapid and short treatment. Jadi ada yang efeknya short, ada yang efeknya cepat gitu ya. Dua dua apa namanya obat-obatan yang diberikan ini. Nah, sehingga
Ini bisa kita lihat ya secara klinisi bahwa pasien ini dengan diabetes kayak gitu tuh. Diabetes udah terjadi neuropati. Nah, untuk letak pertama sekali kondisinya di mana lecetnya itu kita nggak tahu ini karena tadi belum sempat dituin atau Pak Sukaryonya ada nggak di sini belum ya? Nggak masuk ya? Nggak kayaknya ya. Kayak gitu tuh. Nah, jadi foto-foto ini itu diberikan tadi 3 hari post debridement kayak gitu. Jadi pasien ini tuh kita nggak tahu di awal kenapa dilakukan debridement kayak gitu tuh ya. Pakai handle. Oke, ya jadi nggak tahu nih kita dilakukan debridement itu kenapa? Apakah lukanya kondisinya udah cukup besar atau kondisi kondisi pasiennya itu eh apa namanya di awal hanya sekecil doang terus dilakukan debridement. Nah, oke. Jadi, kita ngelihat dulu beberapa karakteristik dari pasien ya untuk pasien dengan diabetes. Nah, pasien diabetes itu, teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat dari klinisinya, ini nih terjadi yang namanya nekrosis jaringan ya. Nekrosis jaringan, di mana nekrosis jaringan ini kita lihat cukup dalam dan dia udah stadium 4 prosesnya. Nah, jadi kalau kita mau ngelihat apakah dia ada permasalahan pembuluh darah terkait dengan misalnya apakah dia arteri atau bukan, kayak gitu. Nah, salah satu karakteristiknya itu kalau pasien-pasien belum terjadi luka, dia ada nggak sering kondisinya kebas. Nah, itu karakteristik pertama kali. Dia sering kebas nggak pasiennya. Terus yang kedua, dia kebas itu salah satu ya, salah satu permasalahan pasien tersebut itu adalah kalau dia terjadi nyeri neuropatik ya. Jadi neuropatik nih namanya nyeri neuropatik itu bentuknya ada kebas, ada kayak digigit semut, ditusuk-tusuk, kayak kebakar. Nah, itu yang biasanya akan muncul pada pasien-pasien dengan diabetes prosesnya. Atau dia terjadi rasa kram. Yang gimana kram itu biasanya kan terjadi boleh dia dari eh, punggung, maksud saya tuh bagian pantat tuh ya, bagian pantat sampai ke bawah. Itu kemungkinan besar akan terjadi kayak orang pegal, kebas dan yang lainnya. Nah, biasanya itu akan muncul pada pasien-pasien dengan resiko PAD di awal. Gitu tuh. Nah, tapi gini, pasien-pasien dengan resiko PAD di awal itu yang kita harus lakukan apa saja sih untuk bisa mengetahui bahwa oke ini udah resiko PAD tapi dia memang terjadi PAD sampai kebutuhan mungkin tadi yang kayak Pak Fahmi bilang harus diangioplasti kayak gitu tuh. Apa sih sebenarnya yang harus dituin? Jadi beberapa kondisi pasien kalau dia nyeri kebas ya atau dia kondisinya kebas kaki Kami pasien kan udah lihat daftar dan aku coba nama aku sendiri, aku coba sendiri, aku eh, sih sampai boleh di mode dulu boleh. Terus kondisinya pasien ini ya tadi terjadi neuropati teman-teman sekalian ya. Dan biasanya kalau misalnya kita ngelihat karakteristik kayak gini teman-teman sekalian ya, dia hitam, kemudian dia kering nggak kayak gitu tuh. Nah biasanya beberapa kasus kalau dia sumbatannya itu sudah oklusifnya ya, udah lebih daripada 50% proses pasien dengan permasalahan PAD dengan diabetes ini, itu biasanya dia langsung kering. Ya, kalau kayak gini nih kan kondisinya masih ada yang nggak keringnya masih basah. Artinya masih ada perfusi jaringan ke bawah yang bagus. Nah, tadi dilihat dari pasien tersebut tuh adanya apa namanya tekanan darahnya masih 110 gitu. Jadi perfusinya masih lumayan bagus lah ke bawah dengan tekanan seperti itu. Tapi kalau pasien udah turun misalnya perfusinya ya misalnya 90 kayak gitu. Nah, itu cepat banget untuk terjadi proses apa ya keganasan dalam dia menyebabkan terjadi nekrosis sampai terjadi kering biasanya kayak gitu. Nah, jadi coba kita cek ke bawah. Apa saja sih yang mesti kita cek teman-teman sekalian? Nah, jadi apa yang mau kita kaji kalau pasien kayak gini? Selain tadi data di awal, kita lihat pasien ini tuh adanya apa pemeriksaan seperti tadi ya adanya kram kayak gitu. Kemudian ada salah satunya juga kita lihat dia dengan diabetes kayak gitu. Nah, eh, jadi pengkajian selanjutnya untuk bisa kita lihat apakah butuh nih dilakukan pembedahan atau hanya boleh terapi yang sudah ada diberikan.
Nah, salah satunya kita butuh untuk mengkaji tadi Doppler vaskular. Nanti kita lihat Doppler vaskular. Tapi selain Doppler vaskular, teman-teman sekalian juga harus ngelihat tadi cek laboratoriumnya. Kira-kira ini pasien yang datang dengan kondisi seperti ini, yang memperberatnya apakah pembuluh darahnya atau kondisi infeksinya kayak gitu tuh. Karena kalau semakin tinggi infeksi terjadi pada pasien, maka kondisi tersebut itu akan memperberat proses nekrosis di jaringan atau kematian jaringan biasanya akan lebih besar kayak gitu. Nah, disertai ini juga nanti akan berpengaruh terhadap eh, proses infeksi di pasien ini itu akan berpengaruh terhadap si nutrisi kayak gitu. Itu juga akan berpengaruh. Kenapa? Karena pasien-pasien yang kondisi apa infeksinya cukup tinggi, interleukin itu atau inflamasi yang dimunculkan oleh si infeksi ini akan menghambat proses nafsu makan Bapak Ibu. Biasanya rata-rata pasien tersebut tuh nafsu makannya nggak oke, badannya lemas. Ini terlihat dari tanda gejala tadi yang sudah diberikan, kayak gitu ya. Kemudian kita lihat dari hasil obat-obatan, ini pasien itu kan tadi nggak ada antibiotiknya ya, tadi yang diberikan. Tapi pernah ada rekomendasi pemberian antibiotik. Kayak gitu tuh. Salah satunya adalah cefalosporin golongan 3. Salah satunya tadi kita bisa ngelihat tuh isinya cefixim ya yang diberikan. Nah, jadi pemberian cefixim pada kondisi pasien seperti ini itu tuh harus dievaluasi apakah di stop atau kondisinya dilanjutkan. Jadi kalau pasien datang dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu, nah, itu sebenarnya kolaborasi untuk pemberian antibiotik itu harus sudah ada selain pemberian obat-obatan dengan tadi gejala adanya PAD gitu tuh. Nah, jadi makanya kenapa salah satu terapi itu pada pasien-pasien dengan misalnya resiko PAD ya, masih resiko PAD ini, salah satunya harus diberikan obat anti trombolitik. Makanya tuh dikasihkan anti trombolitik tuh pasiennya. Nah, ini mulai dari kapan juga kita belum tahu apakah itu kondisinya baru pertama diberikan atau kondisinya sudah berakhir kayak gitu tuh. Nah, jadi itu yang kondisinya harus kita lihat sama beberapa pemeriksaan seperti kondisinya kultur. Nah, kultur ini sebenarnya boleh dilakukan lagi kalau seandainya obat yang diberikan itu di awal seperti obat antibiotiknya itu tidak memiliki efek. Berapa lama kita evaluasi 3 sampai 5 hari. Kalau 3 5 hari nggak ada perubahan, makanya salah satu yang harus kita lakukan adalah kultur. Nah, tapi kan kita belum tahu nih kondisinya di stopnya kapan. Itu yang belum dapat tadi kejelasan dari Pak Sukaryo terkait dengan permasalahan pasien ini. Nah, sehingga kalau anjuran saya untuk pasien ini tuh boleh harus dilanjutkan untuk pemberian antibiotik. Kayak gitu tuh. Itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Jadi kalau pasien di awal kondisinya sudah teridentifikasi adanya kebas-kebas, nyeri, kayak gitu kondisinya pada pasien-pasien dengan ini memang dia akan masuk ke dalam peripheral arterial disease. Tapi peripheral arterial disease itu enggak kondisinya langsung terjadi sumbatan, Bapak Ibu. Maksudnya artinya dia perlu dilihat lagi berapa persenkah sumbatannya. Nah, jadi kalau kita ngelihat sumbatan dari USG tadi itu perlu ditanyain sebenarnya ke dokternya. Berapa sih sumbatannya? Kenapa pasien itu tidak dilakukan salah satunya angioplasti? Kenapa nggak dilakuin itu, teman-teman sekalian? Ya. Nah, itu biasanya salah satu yang kondisinya dilihat itu berapa persen sumbatannya. Sama kayak jantung, nggak langsung di ring gitu, teman-teman. Nggak langsung dia kondisinya dikasih bypass. Nggak. Tapi dia diberikan dulu obat-obatan. Kalau obat-obatan itu kondisinya punya efek, biasanya itu dilanjutkan. Kayak gitu tuh. Nah, jadi makanya kenapa tadi di awal, kenapa nggak langsung angioplasti? Nah, salah satunya nanti dilihat dulu sumbatannya masih bisa aman nggak dengan pemberian obat-obatan. Terlihat dari pemeriksaan tadi kan kita lihat tuh apa nekrosisnya katanya tidak menjalar gitu tuh. Jadi nekrosisnya nggak menjalar, pasien juga tadi nggak ada ngeluh nyeri, terus pasiennya juga aman, kondisinya kayak gitu. Ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan infeksinya secepat mungkin gitu tuh. Nah ya,
Nah, jadi apa yang kondisinya harus harus kita lakuin kalau kayak gitu? Nah, yang berarti harus kita lakukan adalah bagaimana cara tindakan selanjutnya nanti terkait kondisi pasien pada saat ini memang dibilang aman, tapi bukan berarti aman tidak terjadi apa-apa ya. Tapi ini terjadi infeksi Bapak Ibu, sehingga butuh ngapain? Butuhnya adalah kita untuk memberikan secepat mungkin, salah satunya adalah antibiotik. Kenapa antibiotik kita butuhin? Kita bisa ngelihat aja ini pasiennya udah terjadi inflamasi nih. Dari joint ankle ke atas itu udah edema semua. Udah jelas pastinya pasien ini dia udah dapet nih adanya apa namanya? Inflamasi yang memanjang. Jadi kalau inflamasi memanjang, bagaimana Pak antibiotiknya? Kalau antibiotik kemarin itu memiliki dampak yang bagus, boleh dilanjutkan. Kalau enggak, kondisinya harus dikultur untuk bisa dapat antibiotik yang bagus. Yang kedua adalah pemberian terkait dengan antimikrobial topical. Apa salah satunya? Silver. Kayak gitu tuh, Bapak Ibu. Ya, ini yang kondisinya harus diberikan. Untuk apa? Untuk tadi secara lokal dia bunuh kumannya. Selain kita memberikan tadi antibiotik secara sistemik yang tepat sesuai dengan pasiennya. Gitu tuh. Nah, jadi kalau ditanya, Pak, untuk Cefixime udah cocok belum? Saya pikir udah cukup, cukup cocok. Apalagi diberikan 200 miligram ya untuk pasien ini. Itu cocok banget, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau tadi kondisinya diberikan antibiotik sambil dievaluasi. Gitu tuh. Karena kan tadi nekrosis nggak bertambah, infeksi nggak bertambah di situ-situ aja. Artinya sudah ada terjadi proses nih kompensasi tubuh untuk nyerang nih si infeksi tadi. Makanya boleh dilanjutin aja sambil dimonitoring kayak gitu. Ya. Dan tindakan selanjutnya adalah karena ini pasien, kalau dia kita lihat sudah terjadi penurunan terkait dengan pembuluh darah, harusnya sebenarnya tidak langsung dilakukan debridemen. Karena debridemen ini dia kondisinya akan merusak nih beberapa struktur. Salah satunya apa? Tadilah pembuluh darah atau struktur jaringan. Yang nantinya yang tadi sirkulasi sudah sedikit dilakukan debridemen, makin rusak jaringannya. Makanya kenapa pasien-pasien di awal itu harus betul-betul dicek nih apa namanya kondisi pasiennya ya terkait dengan pemberian antibiotiknya sama satu lagi tadi teknik untuk ngangkat jaringan matinya. Nah, anjuran saya kalau udah kayak gini kondisinya teman-teman sekalian itu kalau bisa butuh untuk otolisis secepat mungkin. Nah, itu penting sekali. Sama pemberian antimikrobial dressing. Kalau di sini ditanya mau kasih apa, Pak? Ya pasti silver dong. Betul ya, Bu Evi ya? Silver nomor satu ya untuk infeksi. Jadi boleh teman-teman kasih silver. Penting sekali itu. Nah, kasih silvernya sampai mana? Sebatas mana dia terjadi inflamasi. Kayak gitu tuh. Nah, ini berkaitan nantinya dengan tindakan yang eh, pasien tersebut itu tadi ada keluhkan terkait dengan psikologisnya. Nah, di psikologis ini juga teman-teman harus cek. Dia tuh kalau misal ditanya tadi, oh ada nggak kondisinya terjadi nyeri di pasiennya? Oh nggak ada jadi nyeri. Kira-kira permasalahan apa? Tapi setelah dijelaskan tadi aman ya, pasiennya nggak ada permasalahan lagi ya bahwa tindakan. Tapi yang harus diperjelas sama teman-teman kalau kondisi seperti ini, selain tadi untuk menurunkan dampak kecemasan pasiennya, juga memperjelas kebutuhan treatment teman-teman. Mau diapain pasien ini kondisinya? Mana yang kemungkinan bisa masih diselamatkan, mana yang kondisinya tidak diselamatkan. Sehingga pasiennya tuh betul-betul tahu apa sebenarnya tujuan treatment teman-teman sekalian. Gitu tuh. Terlihat ya dari batasannya bahwa kondisi pasien ini terjadi nekrosis sampai ke bagian ujung jari. Ini kemungkinan besar ya di bagian ujung-ujung jari ini kalau dia perfusinya kita udah pegang dia udah nggak hangat lagi, udah dingin, nekrosis dan sebagainya, itu kondisinya biasanya akan hilang kayak gitu tuh. Tapi kalau ditanya, Pak, mesti nggak diamputasi sampai sebatas lutut misalnya kayak gitu? Saya pikir tidak perlu. Butuh untuk treatment yang bagus aja di bagian kaki ini agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Kayak gitu tuh. Ya. Nah, ini yang kita lihat dari kondisi pasiennya. Apalagi nih pasiennya KU-nya masih bagus. Nah, masih aman tadi kan, masih kondisinya bisa lakuin aktivitas gitu tuh.
Gitu ya kondisinya. Slide lanjut Bu Epi. Nah, makanya ini ya, pada saat pasien untuk kita melihat bahwa pasien tersebut butuh nggak dilakukan kegiatan angio tadi, salah satunya tadi kita cek USG-nya. Dan USG tersebut itu biasanya pasien-pasien diberikan angioplasti itu kalau dia sudah terjadi stenosis lebih daripada 50%, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian selanjutnya tadi ya kita bisa lihat bahwa obat-obatannya masih kurang kayak gitu tuh. Kalau dia nyeri, nyerinya nggak ada ya. Apalagi nyeri sedang sampai berat ini nggak ada obat-obatannya. Terus untuk pemberian antibiotiknya nggak ada. Jadi silakan lanjutkan ya gitu. Tadi karena sepatu artinya nggak ada benturan ya. Jadi riwayat pasien ini nggak ada benturan sama sekali gitu tuh. Kondisinya hanya lecet akibat sepatu. Ya mungkin salah satunya adalah permasalahan apa namanya, permasalahan dari mungkin dia neuropati kayak gitu tuh. Dan terjadinya tuh nekrosis ini bertambah akibat tadi salah satunya setelah dilakukan debridemen. Makanya di awal kalau kita mau lakukan debedemen, harusnya diperbaiki dulu pembuluh darahnya. Salah satunya pemberian obat-obatan dalam beberapa apa hari, kemudian mungkin baru kita ambil. Dan teknik untuk melakukan kegiatan pengangkatan jaringan mati diharapin harusnya dia otolisis dulu, biar berpisah dulu, baru dilakukan debridemen. Kayak gitu tuh, teman-teman sekalian. Ya, ini yang kondisinya bisa kita lihat dari kasus ini. Lanjut, Mbak Epi. Nah, ini dia. Apa sih sebenarnya aspek yang harus dilakukan kalau seandainya besok teman-teman mau ngerujuk pasiennya? Nah, salah satunya memang teman-teman dari awal saya bilang ya, selain ada USG Doppler, kita butuh ABPI. Ya, secara basic tuh sebenarnya di kita tuh harus butuh ABPI. Kayak gitu tuh. Kalau seandainya kita ABPI, pasiennya itu kurang dari 9 atau kondisinya 5 ke bawah lah prosesnya kayak gitu, itu biasanya udah terjadi PAD yang betul-betul dia nggak suspek lagi, udah betul jadi PAD prosesnya. Nah, tindakan kayak gini tuh sebenarnya nggak direkomendasikan untuk melakukan kegiatan invasif. Jadi tindakan debris itu sebenarnya nggak boleh dulu dilakuin, harusnya diperbaiki dulu. Kemudian dilihat nanti ada pemeriksaan namanya Doppler vaskular, dilihat nih berapa persen itu terjadi oklusifnya. Kalau seandainya datang pasien dengan osteomilitis, berarti yang harus dilakukan apa teman-teman sekalian? Harus ronsen. Kebetulan ini pasien ronsen nggak adaan ya diberikan ya. Kalau mau nanti kegiatan model ke angioplasti, dari teman-teman tuh biasanya akan dilakukan angiografi untuk dilihat di semana batas mana dia, yang mana dari mana dia terjadi sumbatan, kayak gitu tuh. Sehingga di awal anjuran saya kalau kita mau refer, udah kasih dulu ABPI ya, untuk memastikan bahwa pasien ini apakah permasalahan arteri atau ya dengan pembuluh darah vena, disertai dengan tadi gejala klinisi yang kita lihat. Apa salah satunya? Tadi sering kebas, kram ya di bagian kaki-kaki pasien tersebut. Nah, ini memang beberapa ciri khas pasien tersebut terjadi yang namanya PAD. Tapi kita butuh untuk melihat karakteristik daripada si eh, apa lukanya juga ya gitu, sama sumbatannya sampai mana gitu tuh. Nah, butuh nih dari pemeriksaan ini ya. Nah, kemudian untuk kondisi kaki, kalau misalnya kita mau ngeliat tuh pemeriksaan di awal, karena tadi ada bertanya ya pemeriksaan apa saja sih yang kita lakuin. Nah, salah satunya adalah lukanya. Biasanya dia kering hitam kondisinya. Batasnya jelas ya, di bagian ujung kaki, jari-jari atau di bagian tumit biasanya. Ya, kemudian luka biasanya pada saat dilakukan pemeriksaan kayak gitu aliran darahnya tuh udah nggak ke bawah lagi. Kalau kita kasih Doppler vaskular tuh udah nggak ada lagi denyutnya gitu tuh. Terus yang selanjutnya tadi kita raba kakinya, kondisinya apakah dia dingin ya, kemudian terjadi kepucatan ya, itu salah satu permasalahan pasien yang aliran darahnya sudah berkurang kayak gitu. Tapi untuk memastikan dia kondisinya aliran darahnya semana, ya butuh ada pemeriksaan diagnostik di atas gitu ya. Oke, kemudian kalau pasien ini dia ada infeksi gara-gara diabetes nih. Jadi lukanya gara-gara diabetes nih, salah satu kondisinya adalah nih pasiennya tuh bisa busuk salah satunya ya. Terus terjadi membasah, bau dan yang lainnya. Dan pemeriksaan laboratorium yang kondisinya harus
siapin sama teman-teman sekalian seperti HB, leukosit, CRP ya, sama albumin untuk melihat bagaimana status terkait dengan infeksi dan nutrisi pasiennya. Kayak gitu tuh. Ini penting karena tadi belum ada, mungkin bisa PR ke Pak Sukaryo untuk tadi melakukan kegiatan pemeriksaan lanjutan kayak gitu tuh. Ya, jadi udah jelas ya salah satunya eh, batasannya bagaimana dengan PAD. Nah, PAD karakteristiknya seperti ini teman-teman sekalian. Ada sumbatan sudah jelas, kemudian kondisinya dia terjadi salah satunya tuh kayak kebas di kaki ya, kondisinya kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah kalau lukanya biasanya dia kering kayak gitu tuh. Dan posisi lukanya gitu tuh. Ya, itu yang kondisinya kita lihat. Lanjut. Nah, jadi kalau kita ngelihat kayak gini nih teman-teman sekalian, nanti flak ini karena memang nggak ada bacaannya, jadi kita nggak bisa memastiin nih. Nah, tapi sesuai dengan bentuknya, penebalan flak ini itu dari 0,3 sampai 0,4. Artinya dia ketebalannya tuh udah terjadi, tapi nggak tahu kita sebatas mana. Kayak gitu. Biasanya rata-rata pasien-pasien dengan angiografi itu kalau dokter BTKV lihat dulu dia berapa persen. Makanya tadi saya bilangnya di awal ya, kalau dia 50%, nah itu biasanya akan dilakukan angioplasti. Kalau misalnya belum segitu, biasanya kasih obat-obatan. Jadi mungkin saat ini kalau saya lihat dari beberapa terapi obat-obatan yang diberikan, kayaknya belum sampai segitu tuh sumbatannya. Jadi masih dikasih obat-obatan aja dulu. Tapi pertanyaannya boleh nggak kita rawat? Boleh banget. Nah, yang kita rawat tadi fokusnya di mana? Tadi infeksinya, ya, kemudian nutrisinya, kayak gitu. Dan selanjutnya kita bisa melihat beberapa efektivitas pemberian obat-obatannya. Itu penting, teman-teman sekalian, untuk bisa kita lakuin. Ya, itu dia, Bang. Lanjut, Pepi. Nah, ini dia ya dari kondisi pasien yang bisa kita lihat tadi anjuran saya adalah boleh pemberian antibiotik kalau misalnya seandainya masih ada silahkan dilanjutkan. Kalau misalnya dievaluasi 3 sampai 5 hari itu tidak terjadi perubahan berarti silahkan kultur pasiennya dan pemberian obat-obatan salah satunya boleh antimikrobial dressing, pemberiannya silver. Gitu. Next lanjut Bapak. Oke. Dah, ini terjawab ya tadi ya. Kalau mau kolaborasi ke rumah sakit, apa aja yang mau dilakuin sama kita? Secara basicnya di tempat kita harus apa? Salah satunya adalah ankle brachial pressure index. Itu penting. Selebihnya boleh lakukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya teman-teman mau ngecek nih di mana sumbatannya, berarti tadi USG Doppler mau dilakukan silahkan kondisinya. Nah, pemeriksaan lanjut biasanya nanti akan diberikan sama dokternya, apakah di angiografi dan yang lainnya. Kayak gitu tuh. Nah, ini dia Bapak Ibu terkait dengan kondisi pasiennya. Ya, jadi tadi kalau misalnya Bang Fahmi bilang, oh harus angioplasti, lihat dulu macam apa dia karakteristiknya. Apakah terjadi sumbatan atau enggak. Oke, gitu Mbak Epi. Baik, makanya tadi ada yang raise hand, tadi Pak Yusri ya, saya izin untuk unmute Boleh, dulu. Silakan Pak Yusri. boleh. Mana Pak Yusri? Wah, hari ini rame ya, 75 orang ya. Senang sekali saya. Halo Bu, Ya, silakan Halo Pak. Pak Yusri. Ya gimana Pak Yusri? selamat siang Pak. Siang Pak Yusri. Mana sih Pak Yusri? Kok aku nggak kelihatan? Mana Pak Yusri? Ini Pak izin tanya Pak ya, Apa nih? terkait PAD tadi Pak. Mm-mm. Kemarin kan sempat juga ngechat Bapak ya secara pribadi. Mm-mm. Jadi yang untuk pertanyaan saya Pak, tanda awal yang harus kita waspadai Pak ya terkait PAD itu apa Pak? Oke. Nah, Terus yang jadi kedua Pak ya, Terus, untuk penanganan tadi kan kata Bapak kan mulai dari angiografi, USG dan lain-lain Pak ya. Nah, mm-mm. kemarin itu Pak pasien saya sudah saya kasih silver Pak. Nah, Mm-mm. tapi kenapa Pak ya kakinya itu malah menjalar ke atas Pak? Oke, Dia sudah diamputasi Pak oleh dokternya Pak. Terima kasih Pak. baik. Udah diamputasi. Sudah Pak yang bagian jempol. Oke, udah berarti ini pasien dengan PAD tapi kondisinya diamputasi ya. Oke. Iya Nah, Pak. tadi ah kita kembali lagi ke rute asesmen tadi yang saya bilang di awal. Nah, pasien-pasien yang kondisinya memang dia dengan karakteristik PAD, teman-teman sekalian, ya, salah satu yang harus dilakukan adalah untuk pemberian apa namanya terapinya. Biasanya kita butuh untuk melepasin dulu salah satunya yang sumbatan tadi. Jadi aliran darahnya dulu diperbaiki. Jadi kalau aliran darahnya diperbaiki, tadi saya bilang
Salah satunya adalah di awal dia evaluasi dulu. Kalau dia 50% ke atas masih dikasih obat. Tapi kalau 50% ke bawah biasanya angioplasti yang diberikan. Kayak gitu tuh. Nah, pertanyaan saya, itu pasien di awal dikasih obat nggak? Salah satunya obat-obat yang tadi mungkin diberikan di pasiennya Pak Sukaryo. Ini pas. Terapinya kalau saya bilang ini pas untuk di awal pasien-pasien dengan gejala PAD. Memang rata-rata dikasih obat-obatannya kayak gini. Kayak gitu Bapak Ibu. Boleh dikatasin nggak Bepi? Terus. Nah ini nih Bapak Ibu. Ini salah satu gejala pasien ini dengan PAD. Dia kasihnya kan kayak gini Bapak Ibu obat-obatannya. Ya, silostajol, clopidogrel itu biasanya dia akan kasih di awal untuk ngebuka. Sudah. Nah, jadi untuk bisa menentukan bahwa pasien itu apakah bisa dilakukan debridement atau diamputasi, teman-teman sekalian, itu terlihat dari si pembuluh darahnya tadi. Kalau dia kondisinya sudah terjadi nekrosis kering dan biasanya bagian ujung kayak gitu tuh udah kering dia, beberapa terapi memang dilakukan tindakan pengangkatan kayak gitu tuh ya. Jadi boleh diangkat kayak gitu. Tapi anjuranku pada saat dia belum diperbaiki sirkulasinya, jangan dulu didebri harusnya. Jadi perbaiki dulu sirkulasi biar kebuka dulu, baru nanti kita boleh ngangkat kayak gitu. Itu yang biasanya dilakuin, Pak. Ya. Jadi beberapa kondisi pasien-pasien itu harusnya bisa kita lakukan advocate tuh ke si dokternya atau ke memang sih kalau advocate ke dokter agak susah ya kayak gitu. Butuh effort yang luar biasa kecuali Bapak udah deket banget kayak gitu ya. Nah, itu biasanya kita boleh lakuin kayak gitu tuh. Makanya butuh nih untuk kita cek di pasiennya terkait dengan gejala di awal tadi, Pak. Kayak gitu tuh. Jadi harus kita cek yang pertama, ada nggak dia berikan obat-obatan terlebih dahulu. Kayak gitu tuh. Nah, kalau udah dapat obat-obatan kayak gini, Bapak Ibu, ya sebelum dilakukan debridement, biasanya dibebasin dulu pembuluh darahnya. Kemudian, anjuran saya kalau misalnya kondisinya mau melakukan kegiatan pengangkatan jaringan, otolisis dulu, baru kondisinya diangkat. Gitu, Pak. Ini kenapa dia kondisinya bisa berjalan atau infeksinya bisa berjalan? Karena tadi kebutuhan perfusi jaringannya itu kalau dilakukan dia dengan agresif itu bisa merusak banyak. Apalagi sirkulasinya udah cukup sedikit. Makanya salah satu efek dari debridement kalau nggak kita lepasin dulu pembuluh darah, artinya nggak kita perbaiki dulu pembuluh darahnya, nekrosisnya akan kayak gini. Hebat Bapak Ibu. Makanya sebentar aja dia langsung nekrosis. Gitu Pak Yusri. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Yang lain Bapak Ibu? Yang lain gimana? Kira-kira sudah aman? Izin Pak bertanya Pak Oh iya Ahli. Bang Pami. Ya, oke, gimana Bang Pami? Gimana? Siap Pak, gini nah kalau yang untuk spreading infection kan Mas, yang Hmm, apalagi yang ada ganggreng nih kan, hmm, itu biasa ada yang menggunakan teknik mechanical debridement ya hmm, kan, hmm, tapi itu pun kadang rusak juga jaringannya, makin lebar makin ini hmm. gak juga. Terus kalau untuk menunggu autolysis debridement pun itu pun eh, lama juga, istilahnya makin lebar juga, kadang bingung kita di situ. Jadi Oke, kira-kira gimana nih kalau untuk gas gangren yang spreading infection itu penata laksanaannya gimana gitu Mas. oke. Terima Baik. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, otolisis yang diharapkan pada saat teman-teman melakukan kegiatan perawatan pasien dengan indikasi PAD ini, sebenarnya beberapa rekomendasi itu tidak ya. Jadi dia kondisinya kalau dia dengan PAD itu mereka tidak merekomendasikan untuk melakukan debridement. Mereka ngelakuinnya tuh cuma dikeringin aja, udah dibiarin. Kondisinya biasanya kayak gitu. Dibiarin sampai kering, sebatas mana dia kondisi kering sambil diperbaiki tadi perfusi jaringannya. Nanti kalau udah kering itu yang baru baru diangkat. Nah, beberapa treatment mereka lakuin kayak gitu. Tapi kalau yang basah kayak gini, karena kan kondisinya dia udah infeksi. Nah, tindakannya gimana? Nah, jadi ketika dia kondisinya sudah basah,
kayak gini modelnya, teman-teman itu bisa melakukan dengan otolisis. Berapa kali otolisisnya? Nggak usah lama. Prosesnya itu, otolisis ini kan untuk nurunin aja inflamasi sama melunakkan. Jadi hari ini sama besok, kayak gitu tuh. Setelah itu baru lakukan debridement. Nggak apa-apa. Karena di tempat kita juga salah satu treatmentnya di poliluka. Kita tuh di Rumah Sakit Mile Cibubur, salah satu tindakannya adalah kalau kita mau melakukan debridement untuk pasien-pasien dengan diabetes, tekniknya adalah otolisis dulu. Tujuannya untuk mempermudah dan tidak menyebabkan terjadinya perdarahan kayak gitu ya. Dia dilunain dulu. Habis itu baru lakukan debridement. Nah, itu lebih mudah pada saat kita angkat. Kenapa? Karena jaringannya sudah mulai terpisah. Gitu Pak Fahmi. Terus jangan lupa, karena pasien-pasien yang datang dengan permasalahan infeksi ini, itu kan butuh pemberian antibiotik yang sesuai, kayak gitu tuh. Nah, makanya pada saat teman-teman mau melakukan kegiatan perawatan pada pasien dengan gas ganren, antibiotik itu paling penting untuk dilakukan di awal, gitu tuh, sambil memperbaiki sistemik pasiennya, gitu. Ya, jadi kondisinya silahkan lakukan kegiatan otolisis terlebih dahulu, kemudian otolisisnya berapa lama? Bisa kondisinya 1 sampai 2 hari, habis itu langsung kasih ke OKA untuk dilakukan kegiatan debridement. Itu lebih efektif. Siap Gitu, Mas, makasih Mas. sama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kita udah 40 menit, nggak kerasa banget ya diskusi sama Pak Kana nih, ngebahas soal diabetic foot ulcer plus juga PAD ya. Bapak Ibu semua, ini juga tadi beberapa pertanyaan juga sudah dijawab ya sama Pak Kana ya. Mungkin kalau misalnya saya boleh ambil sedikit kesimpulan ya Pak Kana ya. Jadi ternyata kalau untuk kasus yang seperti ini tuh agresif, tindakan yang terlalu agresif juga ternyata belum diperlukan gitu ya Pak Kana ya. Karena tadi ya PAD baiknya adalah kita cek dulu terkait dengan aliran darahnya gitu ya. Tentu ini perlu kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai seorang perawat luka nih gitu ya. Mungkin di sini kebanyakan adalah lakukan kolaborasi supaya pasien ini dapat tes diagnostik yang tepat dulu di awal gitu ya Pak Kana. Kemudian untuk mengatasi secara infeksinya sendiri nih kita itu Metcoprazin Silver, jadi silahkan Bapak Ibu bisa digunakan kurang lebih selama 2-4 minggu, dan tentu harus dipolin ya Pak Kana dengan pemberian antibiotik gitu. Jadi nggak bisa hanya fokus di antimicrobial dressing aja gitu. Apalagi kasusnya ini udah sampai spreading infection ya Pak Kana ya. Mungkin kalau lokal ya cukuplah antimicrobial, tapi kalau udah sampai spreading infection itu wajib kolaborasi pemberian antibiotik. Oke, nah itu mungkin kesimpulannya dari diskusi kita hari ini ya Pak Kana ya. Nah buat Bapak Ibu semuanya yang hari ini tadi nggak sempat dengerin dari awal ya, tenang aja, nanti juga ini akan kita upload juga di YouTube-nya Metcoprazin Official. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin juga materi-materi sebelumnya nih ada ketinggalan, jadi silakan nanti bisa langsung akses di Metcoprazin Official-nya YouTube. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Kana sudah bersedia untuk diskusi bersama teman-teman semuanya di sini. Kita tetap keep in touch di dalam grup WhatsApp. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang di sini belum join di grup WhatsApp, silakan juga nanti bisa join di grup WhatsApp. Kami akan kirimkan link pendaftarannya supaya Bapak Ibu semuanya bisa terus berdiskusi bersama Wound Expert. Dan kita akan ketemu lagi dengan Pak Kana minggu depan. Ya, kita akan ketemu lagi dengan Pak Kana minggu depan. So, sampai jumpa di minggu depan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kana dan Waalaikumsalam. Makasih Happy.